jaminan, agunan dan boronnya adalah keringetnya Pak Tugino yang tiap hari ngongkel becak, ya. Akan diberikan parabola, ya, 2. Namanya siapa? Christina Andriani. Wah, Mbak Kris. Umurnya? Ini adalah potongan aksi-aksi kunjungan Menteri Penerangan di era Orde Baru Harmoko ke daerah-daerah. Tajuk safari, entah itu di bulan Ramadan maupun sekedar kunjungan kader, menjadi identik dengan aktivitas Harmoko ini. Buat yang belum tahu, Kementerian Penerangan yang dipimpin Harmoko merupakan versi jadul dari Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kemenkominfo. Bisa dibilang Harmoko adalah sosok pembantu presiden paling populer di era itu. Ia adalah bintang media. Setiap hari, koran dan televisi memberitakan aktivitasnya baik sebagai Menteri Penerangan maupun sebagai Ketua Umum Golkar. Kata-kata yang sering menjadi tagline Harmoko dan kerap ia ucapkan adalah menurut petunjuk beliau Bapak Presiden. Harmoko menjadi Menteri Penerangan selama 3 periode, yakni antara tahun 1983 hingga 1997. Di tangan Harmoko, surat izin usaha penerbitan pers atau SIUP dikeluarkan atau dibatalkan. Inilah yang menentukan nasib media massa saat itu. Setidaknya ada 13 media yang dicabut surat izinnya selama 14 tahun periode kepemimpinan Harmoko. Well, bisa dibilang kalau sekarang Kemenkominfo tukang blokir website, dulu Kementerian Penerangan adalah tukang blokir koran dan media massa. Sekalipun dipandang sebagai tukang bredel, kiprah Harmoko sebetulnya juga punya andil dalam perkembangan dunia pers di Indonesia. Nah, lalu bagaimana sejarah dan kiprah Harmoko yang beberapa hari lalu baru saja meninggal dunia? Benarkah pada akhirnya ia jadi sosok yang mendesak Soeharto untuk mundur setelah rumahnya di Solo dibakar orang? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, get your coffee and let's get it started. Namanya Harmoko aja, nggak pakai aja di belakangnya, tapi hanya Harmoko. Nah, Harmoko lahir di Patian Rowo, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 7 Februari 1939. Tidak banyak informasi yang beredar soal masa kecil Harmoko, namun mengutip dari Historia, Harmoko sudah suka membaca sejak kecil. Ia disebut pernah membacakan isi koran kepada para pengungsi perang di desa Tirto Binangun, Kertosono, Jawa Timur. Itu terjadi saat Harmoko kecil masih kelas 2 sekolah rakyat. Pengalaman itulah yang membuat Harmoko kepikiran untuk menjadi jurnalis dan mendirikan surat kabar. Setelah lulus SMA pada awal tahun 1960-an, Harmoko bekerja sebagai wartawan dan kartunis di Harian Merdeka dan Majalah Merdeka. Kala itu usianya 20-an tahun. Dia mulai jenjang karirnya sebagai reporter dan pergi ke sana kemari untuk mewawancarai narasumber. Salah satu sosok yang ia wawancarai adalah Pangkostrat Maijen TNI Soeharto. Pada tahun 1964, Harmoko juga disebut pernah bekerja sebagai wartawan di Harian Angkatan Bersenjata dan kemudian Harian API tahun 1965. Selain reportase, Harmoko juga menulis kartun politik yang digunakannya sebagai wujud serangan kepada Soekarno dan PKI. Ini misalnya ditulis oleh Matinggo Bushe dan Rajito SK dalam buku 50 tahun Harmoko Menatap dengan Mata dan Hati Rakyat, sebuah biografi sepintas kilas. Nah, karena berbeda haluan, koran Merdeka ditutup. Harmoko sempat luntang-lantung dan menyambung hidup dengan berjualan beras dan telur pada malam hari di daerah Gambir. Angin kemudian berpihak pada Harmoko setelah peristiwa September 1965. PKI dan organ pendukungnya dihancurkan. Harmoko bisa kembali bekerja sebagai wartawan. Harmoko sempat jadi pemimpin Harian Merdeka pada 1966 sampai 1968 dan pemret mingguan Mimbar Kita pada 1968. Mimpi mendirikan koran akhirnya terwujud ketika Harmoko memutuskan keluar dari media tempatnya bekerja dan mendirikan koran baru pada 1970 bernama Pos Kota. Kala itu, koran-koran umumnya menarget pembaca dari kelas menengah ke atas. Harmoko tampil dengan ide baru, membuat koran untuk masyarakat. Koran ini dibaca oleh kalangan awam, tukang becak, tukang warung kopi, kuli, dan lain-lain.
Pos kota juga dibuat lebih kuat secara visual karena dianggap lebih mengena ke masyarakat. Akibatnya pos kota menjadi besar. David Tehil dalam Pers di masa Orde Baru menyebut pos kota sebagai koran berpangsa pasar menengah ke bawah terbesar. Dalam pengakuannya, Harmoko menyebut tujuannya mendirikan pos kota adalah untuk menghilangkan buta huruf, meningkatkan minat baca, dan menyebarkan informasi pemberitaan apa saja. Berita kriminalitas awalnya menjadi alat pikat utama pos kota. Bahasa yang ditampilkan sensasional dan mirip obrolan di warung kopi. Baru setelah mendapatkan pasar pembaca, kualitas bahasa koran tersebut perlahan ditingkatkan. Harmoko juga berupaya mengembangkan kualitas wartawan. Menurutnya, wartawan bukanlah profesi main-main. Nah, akibat racikan-racikan dan kiprahnya di dunia pers ini membuat Soeharto kepincut. Ia menganggap Harmoko bisa dekat dengan rakyat dan mampu berbicara dengan bahasa mereka. Maka pada 1983, Soeharto mengangkat Harmoko menjadi Menteri Penerangan. Selama menduduki jabatan ini, Harmoko mengampanyekan ide Soeharto soal pers Pancasila, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab. Inilah yang membuat lahir aturan soal siup yang jadi senjata di zaman itu. Akibat posisinya ini, banyak pihak menilai Harmoko sudah berubah haluan. Ia menjadi pagar bagi citra politik Soeharto. Media-media yang mengkritik pemerintah diberangus. Harmoko menolak istilah pemberedelan dan menyebutnya sebagai penegakan aturan. Pada tahun 1986, Kementerian Penerangan menutup koran Sinar Harapan yang salah satu tokoh utamanya adalah Aristides Katopo. Kala itu Sinar Harapan yang telah berdiri sejak tahun 1961 memberitakan bisnis keluarga cendana. Kemudian di tahun 1994, pemerintah membredel majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid Detik. Tokoh-tokoh wartawan seperti Eko Item Mariadi sempat divonis penjara 3 tahun karena menerbitkan majalah independen tanpa izin Departemen Penerangan. Selain kiprah di dunia pers, Harmoko juga ikut dalam politik. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar pada periode 1993-1998. Penunjukan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Golkar dipimpin oleh orang dari kalangan sipil. Dan yang terakhir, Harmoko menjabat sebagai Ketua MPR pada 1997 sampai 1999. Aksi-aksi panggung Harmoko dalam kunjungan-kunjungannya ke daerah, entah sebagai Menteri Penerangan maupun sebagai Ketua Golkar, menyumbang peningkatan suara untuk Golkar dari 60% pada pemilu 1992 menjadi 75% pada pemilu 1997, tentu dengan catatan praktik mobilisasi politik yang terjadi di masa itu. Ia disebut melaksanakan kunjungan hingga ke 305 kabupaten. Dari hasil keliling Indonesia inilah, Harmoko meyakinkan Soeharto bahwa masyarakat masih menginginkannya sebagai Presiden RI. Namun posisi itu berbalik ketika ia justru jadi salah satu orang yang meminta Soeharto mundur. Ini tepatnya 2 bulan setelah dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR, ia mengangkat Soeharto sebagai Presiden lagi pada Maret 1998. Permintaan Harmoko ini karena adanya aksi demonstrasi yang berujung pada pendudukan gedung-gedung DPR MPR. Jargon-jargon Harmoko hari-hari omong kosong menjadi salah satu yang populer di kalangan para mahasiswa dan demonstran kala itu. Kerusuhan di daerah juga terdampak pada Harmoko karena disebut-sebut rumahnya di kota Solo juga menjadi salah satu korban pembakaran oleh massa. Setelah menepi pasca reformasi 1998, Harmoko akhirnya berpulang pada 4 Juli 2021 lalu. Warisannya dan namanya akan selalu dikenang sebagai sosok yang identik dengan Orde Baru. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian melihat kiprah Harmoko ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.